Selamat siang yang terhormat Bapak Kadis Dinas P&K, Bapak Sekdis, Bapak Kabid, Bapak Kepala Seksi, Bapak Pengawas, Korwas, dan seluruh staf Dinas P&K yang saya hormati dan saya banggakan. Salam kebinekaan NKRI untuk kita semua. Pertama-tama sebagai insan beriman patutlah kita mengucap syukur dan berterima kasih yang walaupun dalam situasi pandemi seperti ini tapi kita mesti diberikan kesehatan yang maksimal. Pada tempat yang kedua, kami dari SMP Negeri 3 Lora akan melaporkan hasil pelaksanaan PTS penilaian tengah semester berbasis online CBT yang akan kami laksanakan kurang lebih dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Pada rapat di Dinas P&K yang dikatakan oleh Pak Kabid bahwa kami setiap sekolah harus melaksanakan PTS maksimal 5 mata pelajaran, tetapi kami di SMP Negeri 3 Lora ini melaksanakan 8 mata pelajaran. Minus 2 yaitu SBK dan prakarya itu sendiri. Dalam pelaksanaan hari pertama, hari Senin, kami merasa ada beberapa kendala. Kenapa saya katakan kendala? Karena kami menggunakan yang pertama ada Chromebook, 1 router, dan juga ada begitu banyak siswa-siswa yang membawa HP, sehingga ketika operator atau teknisi mengatakan kode WiFi, jadi kebanyakan siswa menggunakan WiFi itu, jadi itulah kendala kita pertama. Jadi jaringannya itu lelet memang betul karena banyak pengguna. Per router yang kita miliki sini adalah menggunakan maksimal itu 30 klien atau 35 klien. Itu hari pertama. Maka hari kedua, setelah kegiatan, setiap kali kegiatan di ending itu kami melakukan evaluasi kegiatan. Jadi saya sebagai pimpinan di sini, saya mengatakan bahwa untuk hari kedua sampai selamanya itu kita harus dibatasi. Apa yang kita batasi yaitu media pembelajaran untuk anak mengikuti PTS. Misalkan di dalam ruangan kita ini ada 30, cukup 30 yang kita aktifkan WiFi di sekolah, yang lain kita kumpulkan HP. Dan puji Tuhan, hari kedua itu kita berjalan dengan baik sampai hari terakhir hari ini. Jadi kendala-kendala lain yang kami temukan di lembaga sini sudah disampaikan oleh dokter teknisi dan juga disampaikan oleh anak didik kita, kedua teman itu Angels dengan Lia, dan mungkin itulah yang kami harapkan ke depan. Ya, kendala-kendala kecil tadi itu disampaikan oleh Pak Yos sebagai dokter dan teknisi. Halo, selamat siang. Selamat siang. Bisa perkenalkan diri Bapak sebagai operator pada saat melaksanakan PTS online di SMP Negeri 3 Lora ini. Ya, perkenalkan nama saya Yosias Umbu Sogara. Saya di sini sebagai teknisi dan juga operator untuk pelaksanaan PTS BK di SMP Negeri 3 Lora. Ya, baik, terima kasih. Saya ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan untuk nanti akan direview ke depannya. Apakah ini untuk perkembangan kita selanjutnya apakah bagus atau bagaimana? Apakah Pak Guru bersedia untuk menjawab beberapa pertanyaan dari saya? Iya, siap. Ya, terima kasih. Baik, yang pertama, ya, apakah data dari semua peserta ujian telah lengkap sebelum peserta didik memasuki ruangan ujian? Ya, untuk data peserta didik untuk dari kami sendiri sudah lengkap, dari mulai kelas 7 sampai dengan kelas 9 di sekolah kami sudah sangat lengkap, jadi untuk data tidak ada masalah. Ya, untuk data tidak ada masalah. Baik, pertanyaan berikutnya, apakah ada peserta didik yang tidak cakap dalam menggunakan IT? Ya, kalau berbicara tentang peserta didik yang tidak cakap dalam menggunakan IT, untuk sekolah kami memang masih sangat banyak.
ya karena memang kondisi dari di wilayah di sekitar sekolah kami memang belum terlalu pandai dalam menggunakan IT untuk siswanya, baik orang tuanya. Jadi masih cukup banyak kesulitan untuk siswa khususnya dalam menggunakan perangkat-perangkat seperti komputer, seperti HP maupun Chromebook yang telah diberikan oleh pemerintah. Jadi untuk penggunaannya masih sangat-sangat kurang. Oh. Terus apa solusinya Pak untuk mengatasi masalah itu? Kami dari guru-guru maupun pegawai yang ada di sini selalu memberikan pelatihan kepada mereka, terutama dalam penggunaan komputer maupun HP, agar mereka bisa menjalankan atau mengoperasikan minimal dalam penggunaan untuk mengerjakan soal, untuk operasi-operasi yang agak-agak gampang lah begitu. Jadi selalu ada pelatihan setiap kali. Selalu ada pelatihan. Ya. Dan juga ada guru-guru yang mendampingi peserta didik begitu. Didampingi oleh Bapak Ibu guru yang ada di sini. Ya. Baik, berikutnya apakah soal ujian PTS online ini mudah dipahami oleh siswa atau peserta didik? Kalau untuk soal, saya pikir ini merupakan tergantung daripada keluasan materi yang telah diberikan oleh Bapak Ibu guru. Tapi sebagian besar dari nilai yang mereka dapatkan untuk siswa setelah melaksanakan ujian online ini cukup baik. Untuk dari nilainya, jadi bisa diukur dari situ bahwa mereka bisa cukup cakap dalam mengerjakan soal yang telah diberikan gitu. Dari nilainya. Baik, berarti karena ini pengalaman pertama bagi peserta didik sudah cukup baik ya? Iya, cukup baik. Berarti kerjasama Bapak Ibu guru untuk membimbing anak-anak sudah sangat bagus. Iya, betul sekali. Nah, berikutnya, Ya. apakah ada lagi kendala lain yang dihadapi pada saat melakukan ujian PTS online ini? Ya, kalau untuk kendala sangat banyak ya, terutama di hari pertama itu karena ini baru pertama kali dilaksanakan di sekolah kami dan baru pertama kali juga untuk ujian online bagi siswa di sekolah ini SMP Negeri 3 Laura. Jadi sangat banyak kendala, mulai dari yang pertama cara login yang belum mereka pahami, terus yang kedua dari untuk routernya sendiri itu yang memang tidak terlalu banyak untuk istilahnya itu tidak terlalu banyak klien yang mampu ditampung oleh si routernya sendiri. Jadi untuk hari pertama itu memang sangat-sangat berkendala sekali. Dan juga Chromebook yang kami pakai itu speknya itu tidak sesuai begitu, atau masih sangat rendah, sehingga ketika mereka melaksanakan login pada ujiannya itu sangat-sangat lelet begitu jaringannya. Lalu kendala lain yang kami hadapi yang berikutnya adalah masalah listrik yang kadang tidak menentu ya, kadang mati terus kadang hidup. Jadi itu menjadi kendala utama yang kami hadapi khususnya di hari pertama. Kalau hari kedua, ketiga dan seterusnya itu sudah agak mudah karena penggunaan media yang kami gunakan untuk ujian PTS ini, kami menggunakan HP karena memang lebih cepat loadingnya dan juga siswa lebih mudah memahami dibandingkan memakai Chromebook seperti itu. Berarti siswa lebih mudah bekerja menggunakan handphone daripada Chromebook atau komputer begitu? Iya, karena mereka lebih paham cara mengoperasikan HP daripada komputer. Iya, itu sesuai perkembangan jam. Untuk jaringan bagaimana Pak Guru? Kalau untuk jaringan, karena ini sistemnya masih semi online, jadi belum online betul. Jadi untuk jaringan cukup lancar. Hanya memang karena mungkin tergantung daripada spek daripada handphonenya atau Chromebooknya. Kalau memang sudah bagus, maka untuk menangkap jaringannya juga bagus. Tapi kalau untuk routernya sendiri dari kami di sini memang belum maksimal karena memang hanya mampu menampung sekitar mungkin 30-an klien. Berarti ada batasnya dia untuk satu router. Oke. Nah, dari masalah-masalah tadi, apa solusi yang bisa Bapak operator dan mungkin sebagai teknisi juga diberikan kepada peserta ujian ini? Ya, kalau untuk solusi yang kami berikan,
Yang pertama kita maksimalkan mungkin apa yang kita miliki, ya. Mulai pertama karena Chromebook tidak bisa digunakan karena selalu lelet, jadi kami meminta bantuan siswa maupun orang tua siswa untuk dapat meminjamkan HP atau handphone ke anaknya untuk bisa digunakan dalam proses ujian ini. Jadi karena handphone itu lebih mudah, jadi kita selalu berikan ini kepada siswa agar diizinkan sama orang tuanya bisa menggunakan handphone ke sekolah untuk digunakan untuk ujian. Kalau untuk listrik sendiri, ya di saat mati mungkin kita bisa menggunakan genset untuk pelaksanaan ujiannya seperti itu. Oh iya. Tapi kalau terkendala jaringan? Kalau untuk jaringan, sejauh yang kami temukan selama pelaksanaan PTS ini tidak terlalu lelet, ya, tidak terlalu berpengaruh terhadap pelaksanaan ujian ini. Hanya pada hari pertama saja, yaitu mungkin karena kesulitan kita dalam mengakses untuk karena baru pertama akses daripada ini aplikasi CBT-nya ini yang memang agak sulit. Tapi setelah hari kedua, hari ketiga dan seterusnya itu sudah lancar. Iya, baik. Terima kasih Pak Guru. Semoga kedepannya ujiannya semakin lancar dan tidak ada kendala lagi. Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang, terima kasih. Baik, selamat siang Bapak pengawas PTS di SMP Negeri Tigalora. Apa kesan dan pesan Bapak, Pak Guru ya, selama PTS ini berjalan? Ya, pesan saya terkait dengan pelaksanaan PTS untuk tahun ini, karena ini adalah PTS yang berbasis online untuk pertama kalinya di sini. Saya melihat yang pertama kerjasama antara kita guru-guru untuk pelaksanaan PTS cukup bagus. Untuk itu kedepannya agar PTS ini yang berbasis online tetap bisa ditingkatkan, saya berpesan agar kita bahu-membahu antara guru dan guru, antara guru dan siswa, antara guru dan pimpinan kepala sekolah dalam hal ini untuk meningkatkan kerjasama yang ada ini agar pelaksanaan PTS dalam yang berbasis online itu kita tingkatkan dan lebih bagus lagi ke depan. Ya, terima kasih. Mungkin saya lupa juga untuk menyampaikan Pak Guru untuk tolong bisa mungkin perkenalkan diri dulu Pak Guru. Oh ya, mohon maaf karena tidak sempat memperkenalkan diri tadi. Nama saya Domingus Umbumonto, pengawas ruang PTS tahun 2021-2022. Iya. Mengajar mata pelajaran apa Pak Guru? Untuk pelajaran yang saya ajar adalah mata pelajaran IPA. Baik, kita kembali lagi ke PTS. Pada saat proses anak-anak menjawab ujian online ini, apa kendala yang paling sering Pak Guru temukan sebagai pengawas yang secara notabene pasti Pak Guru langsung melihat secara langsung ini? Apa yang dihadapi oleh peserta didik pada saat menjawab ujian online ini Pak Guru? Ya, karena dalam pelaksanaan ujian online ini menggunakan beberapa jenis alat elektronik seperti HP, Chromebook dan komputer. Saya melihat dari hari pertama, meskipun itu ya mungkin karena ini adalah hal pertama yang terjadi di SMP Negeri Tigalora, anak-anak belum begitu fasih untuk memasukkan baik itu wifi, password dan lain sebagainya. Tapi jika anak-anak kita, karena kita menggunakan laptop, komputer, Chromebook dan HP, anak-anak saya melihat lebih fasih untuk lebih cepat untuk menggunakan HP ketimbang dibandingkan kalau menggunakan laptop, Chromebook, komputer, apalagi Chromebook yang pada hari pertama itu sangat tidak, daya tangkap terhadap sinyalnya itu
kurang begitu menyenangkan. Iya, baik. Nah, berikutnya Pak Guru sebagai pengawas, apakah ada peserta didik atau peserta ujian ini masih ada saling contek mencontek begitu Pak Guru? Ya, ini manusiawi karena memang anak-anak didik kita masih banyak. Memang karena pemahaman terhadap ujian itu sendiri mungkin belum begitu mereka pahami, sehingga tidak terlepas dari contek menyontek dalam pelaksanaan ujian. Memang ada, tapi tidak langsung. Ketika temannya mungkin lagi perhatian fokus kepada mungkin dia lirik, tapi bentuk-bentuk soalnya tadi karena soal online, soalnya diacak. Jadi sekalipun ada mungkin yang lirik ke teman sebelahnya, itu belum tentu benar apa yang dijawab, karena soalnya acak antara yang di kiri dan yang di kanan teman orang yang di tengah itu acak, tidak sama. Sehingga sekalipun ada mungkin yang contek, karena memang saya melihat ada yang lirik-lirik, itu belum tentu benar. Iya. Dan selanjutnya karena memang sebelum pelaksanaan ujian itu sudah diinformasikan, sehingga siswa peserta pelaksanaan PTS itu tidak boleh mencontek terhadap teman yang lain, karena sudah diinformasikan bahwa soal yang mereka pegang, yang mereka kerjakan nanti itu tidak sama antara teman yang ada di kiri ataupun yang di kanan. Iya, baik. Berarti dengan ujian online ini bisa meminimalisir kasus contek mencontek ya Pak Guru ya? Iya. Iya. Pertanyaan terakhir, menurut Pak Guru, mana yang lebih baik? Ujian yang secara tertulis menggunakan pena, kertas, atau berbasis IT ini Pak Guru? Saya pikir ini ya bagian daripada sebuah kemajuan. Jadi kalau ditanya mana yang lebih baik antara ujian manual atau ujian online, jauh lebih bagus kalau kita melaksanakan ujian online. Sehingga anak-anak mungkin kalau di sekolahnya masih kekurangan peralatan elektronik untuk melaksanakan ujian online, bisa menjadi perhatian pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat untuk bisa memfasilitasi sekolah, karena memang prospek daripada ujian online jauh lebih bagus. Iya, sesuai perkembangan zaman juga ya Pak Guru ya. Tidak harus tulis dengan kertas terus. Mengikuti perkembangan zaman, pendidikan juga harus berkembang. Ya, terima kasih Pak Guru atas kesan pesannya. Mungkin itu saja. Selamat siang Pak Guru. Terima kasih, selamat siang. Ya, selamat pagi. Hari ini adalah wawancara untuk bagaimana kesan dan pesan peserta didik dalam mengikuti ujian online PTS yang baru diterapkan di SMP Negeri 3 Laura. Adapun beberapa pertanyaan yang akan disampaikan oleh guru kepada peserta didik untuk menjadi hasil koreksi ke depannya nanti. Bisa perkenalkan diri dulu dari yang Nona, silakan. Perkenalkan, nama saya Natalia Uripitaka, kelas 8. Kelas 8. Yang lagi satu, kelas? Perkenalkan, nama lengkap saya Maria Angela de Rosari Inna, kelas 9. Ya, baik, ada beberapa pertanyaan yang akan disampaikan oleh guru. Kalian bisa jawab sesuai apa yang sudah kalian alami selama mengikuti ujian online ini. Ya, pertama, apakah para guru telah memberikan pemberitahuan kepada semua siswa mengenai ujian PTS kali ini? Ya, sudah. Sudah. Sebelumnya pernah ada ujian PTS seperti ini? Tidak pernah. Yang online ya, belum. Iya. Baru ini berarti ini baru pertama kali. Iya. Nah, berikutnya, apakah peserta didik sudah diberi latihan sebelumnya untuk menggunakan perangkat Chromebook, HP, laptop, dan juga langkah-langkah ujian online ini? Sudah ada pemberitahuan atau pelatihan dari Bapak Ibu guru di sekolah? Iya, sudah. Sudah. Iya. Apakah menemukan kesulitan pada saat menggunakan
Chromebook, handphone, dan laptop Iya, menemukan. menemukan kesulitan. Apa saja dari Lia? Apa saja masalah yang ditemukan? Saya ini agak panik sedikit ketika jaringan lelet, tapi waktu terus berjalan saya takut, waktu terus berjalan sedangkan saya belum menyelesaikan soalnya. Saya panik. Kalau ini Pertama kali saya menggunakan Chromebook, saya gemetar. gemetar, grogi, Iya. ya. Nah, terus cara login pada saat ujian online ini ada masalah waktu login? Tidak ada. Bisa, Iya, bisa. normal berarti ya. Pada saat mengerjakan soal ada kesulitan atau ada masalah atau kendala? Ada. Nah, coba dari Lia dulu, apa saja masalah waktu saat mengerjakan soal? Masalahnya ini gambar yang ditunjukkan tidak sesuai dengan soal mata pelajaran tersebut. Gambar dengan soal tidak sesuai begitu ya? Iya. Terus sama itu. Berarti pada saat mengerjakan soal itu masalahnya. Iya. Soalnya ya, ada gambar, selain gambar ada lagi? Tidak ada. Tidak ada. Nah, untuk jaringan internet bagaimana? Bagus, lancar, atau bagaimana menurut kalian pada saat mengerjakan PTS ini? Kadang lancar, kadang lelet. Kadang lancar, kadang lelet. Tergantung arah angin berarti ya? Iya. Nah, bila terjadi gangguan atau jaringan pada saat kalian ujian, apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru pengawas di ruangan ujian? Menenangkan. Oh, selain menenangkan? Mengatur kembali jaringan supaya normal. Oh iya, terima kasih. Sekarang mata pelajaran apa yang menurut kalian paling mudah dikerjakan pada saat PTS ini? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, Lia. Ini? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris paling mudah. Ya, berarti masing-masing mempunyai tingkat kesulitan yang berbeda ya. Iya. Nah, berikutnya, apakah kalian berdua puas dengan hasil ujian hari ini? Puas. Berdua? Lia puas dengan hasil Iya, ujian online ini? Iya, puas. Lagi satu? Puas. Ya. Nama siapa? Saya lupa tadi. Angel. Nah, berikutnya. Bagaimana pendapat kalian tentang ujian PTS online ini? Secara keseluruhannya. Ya, pendapat saya ini merupakan sesuatu yang baru dan sangat bagus. Bagus. Apalagi? Itu saja yang bagus. Bagus, sesuatu yang baru ya di sekolah ini. Angel? Sama. Gampang sekali. Nah, berikutnya. Manakah yang lebih mudah? Ujian online atau ujian sebelumnya dengan kalian menggunakan kertas, buku, dan pena? Ujian online. Lebih mudah? Iya. Kenapa? Karena kita hanya mengisi username, kode password dengan apa lagi? Kode token. Token itu saja. Terus pada saat menjawab soal-soal itu lebih mudah? Iya. Dari segi waktu mana yang lebih cepat? Ujian online atau menggunakan kertas? Menggunakan kertas. Yang lebih cepat? Ujian online. Ujian online. Berarti waktu lebih singkat ya? Iya. Baik, berikutnya. Apakah kalian ingin ujian online ini dilakukan untuk menyukseskan sistem pendidikan di SMP Negeri Lora, SMP Negeri 3 Lora ini? Ya, mau. Mau ingin dilanjutkan? Iya. Ya, berarti ini bagus ya untuk peserta didik. Nah, yang terakhir, kalian nanti satu-satu ya bisa sampaikan pesan dan kesannya. Baik itu untuk Bapak Ibu guru, petugas panitia atau teman-teman yang lain. Mulai dari Lia dulu bisa sampaikan pesan dan kesannya. Pesan ini terima kasih untuk semua guru-guru panitia karena sudah mau mengajarkan dari awal yang kami tidak tahu, benar-benar tidak tahu tentang elektronik sampai bisa mengerjakan soal dengan
harapan kami semoga kedepannya ujian selanjutnya bisa selalu menggunakan media elektronik supaya lebih gampang. Iya, terima kasih Lia. Angel. Terima kasih kepada guru-guru dan panitia sudah mengajarkan kami bagaimana cara menggunakan alat elektronik, dan pesan saya semoga kedepannya, semoga ujian selanjutnya bisa menggunakan media elektronik. Ya, baik. Terima kasih untuk kalian berdua. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Dan harapan saya, ya ke depan, mari kita Bapak Ibu Guru, mari kita mulai belajar yang namanya dunia IT, daerah digitalisasi. Jadi, dengan kekurangan kita seperti ini, ya, kita optimalkan di dalam penilaian akhir semester nanti. Mudah-mudahan dana bos kita cepat cair dan kita bisa membeli lagi namanya ada server supaya kita bisa menggunakan Chromebook, laptop, supaya tidak ada lagi kita menggunakan HP untuk saat penilaian akhir semester nanti. Mungkin itu dari saya mengucapkan terima kasih banyak, selamat siang dan salam untuk kita semua.